A True Martial World, Bab 128. Judul, Surga Memiliki Mata. Orang yang bertanggung jawab memimpin Jin Longwei bernama Sun Jingrui. Dia juga adalah elit Jin Longwei. Dia adalah seorang pria berumur 23 tahun yang gagah. Dia tampak sangat kuat. Binatang bertanduk dekat yang dia duduki juga sangat kuat. Ketika raksasa dua lantai miliknya bergerak ke tengah kerumunan, orang-orang tanpa sadar mundur. Raksasa ini memberikan perasaan tertekan yang luar biasa. Aku yang sudah tua menyambut Master Duta Besar. Lord Ambassador pasti mengalami perjalanan yang sulit. Pemimpin klan suku Lian dan beberapa tetua suku, termasuk Zhang Dali, dan anggota kamp prajurit persiapan lainnya bergegas keluar dari kerumunan untuk menyambutnya. Sun Jingrui memberi pemimpin tampilan yang ramah dan menyenangkan. Dalam perjalanan, Yi Yun tidak memberitahunya hubungannya dengan kelas penguasa klan suku Lian. Sun Jingrui hanya tahu dia berselisih dengan Lian Chengyu, tetapi tidak tahu bahwa orang yang membungkuk di hadapannya adalah pendukung dan antek Lian Chengyu, atau dia tidak akan pernah memperlakukan mereka seperti itu. Setelah pemimpin membungkuk, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang 5 raksasa di belakang Sun Jingrui. Dia berharap untuk melihat Lian Chengyu. Sebagai salah satu anggota Jin Longwei, binatang bertanduk dekat milik Yi Yun berada di urutan keempat. Karena binatang bertanduk dekat itu berukuran besar, dia berada jauh dari pemimpin. Meskipun dia jauh, dia seharusnya dengan mudah terlihat. Tapi hari ini, Yi Yun mengenakan jubah ikan terbang dengan pedang Yanqi di pinggangnya. Dia tampak tampan dan surgawi. Setelah berganti pakaian ini, bahkan Sang Tan yang tahu orang di depannya adalah Yi Yun tertegun sebelum mengenalinya. Pakaian membuat pria menjadi berkesan, jadi dengan pakaian yang berbeda, wataknya terlihat sangat berbeda. Tentu, pemimpin tidak mengenali Yi Yun. Harus dikatakan bahwa pemuda dengan pakaian mewah yang mengendarai raksasa ini terlalu berbeda dari Yi Yun yang malang. Jadi dia tidak pernah menghubungkannya dengan Yi Yun. Pemimpin tua hanya melirik Yi Yun. Untuk pemuda luar biasa seperti Yi Yun, dia hanya bisa menghela nafas. Dia merasa ada pria yang menjanjikan di Jin Longwei. Orang ini masih muda dan cakap, membuatnya penuh iri dan iri. Setelah itu, pandangannya terkonsentrasi pada beberapa keranjang besar yang dibawa oleh binatang bertanduk dekat itu. Dari pengalamannya, kontestan dari klan suku Lian tidak memiliki kualifikasi untuk menunggangi binatang bertanduk hampir itu, sehingga mereka akan duduk di keranjang. Melihat dari bawah, dia tidak bisa melihat apa yang ada di keranjang dari sudutnya. Adapun anggota kamp prajurit persiapan dalam keranjang, mereka saling memandang, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Lian Chengyu telah berubah menjadi keadaan seperti itu, dan mereka tersingkir di ronde pertama. Mereka telah kembali dengan kekalahan total, jadi mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka ke desa. Jika mereka mengandalkan kesuksesan Yi Yun, mereka bisa terkesan dengan menjadi antek Yi Yun. Tapi Yi Yun bahkan tidak ingin melihat mereka, menyebabkan situasi mereka saat ini menjadi sangat canggung. Pemimpin mungkin tidak mengenali Yi Yun, tapi ada beberapa yang melihatnya, seperti Zhou Xiaoke. Karena Zhou Xiaoke telah mencari Yi Yun, meskipun dia relatif jauh, dia masih memperhatikannya. Melihat Yi Yun mengenakan jubah ikan terbang, mulut mungilnya terbuka seukuran telur puyuh. Mungkinkah itu, saudara Yi Yun? Zhou Xiaoke meraih tangan Bibi Wang dan tidak berani mempercayainya. Pada saat ini, Sun Jingrui melambaikan tangannya, dan melepaskan 2 keranjang besar yang dibawa oleh binatang bertanduk dekat itu. Keranjang itu mendarat dengan keras dan menimbulkan bunyi keras. Kantong biji-bijian dan daging yang dibungkus dengan kulit minyak dikeluarkan dari keranjang. Pemimpin tercengang melihat semua makanan. Orang-orang klan suku Lian sekitarnya menatapnya. Mereka sangat terkejut. Gandum, daging, astaga, apakah ini mimpi? Orang-orang ini telah kelaparan selama berhari-hari dan tidak tahu kapan mereka akan mati kelaparan. Bagi mereka yang tiba-tiba melihat makanan, termasuk daging, itu adalah godaan yang luar biasa. Itu adalah pukulan kritis. Orang yang kelaparan bisa melakukan apa saja hanya untuk makanan. Pemimpin gemetar karena kegembiraan. Master Duta Besar, makanan ini, apakah ini untuk kita? Sun Jingrui berkata, benar, ini untuk orang-orang dari suku Lian. Suku Lian telah memberikan kontribusi kepada kerajaan dengan mengasuh seorang jenius. Dia tidak hanya dianugerahi gelar ksatria kerajaan, dia bahkan bisa berarti banyak di masa depan, dan menjadi tuan manusia, salah satu bangsawan tinggi. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan suku Lian. Untuk pelayanan berjasa kamu dan juga karena Master 1000 klan mendengar bahwa suku itu kelaparan, dia telah memberi hadiah makanan untuk kalian semua. Ketika Sun Jingrui mengucapkan kata-kata itu, terutama ketika dia menyebutkan menganugerahkan gelar ksatria kerajaan, pemimpin terkejut dan gemetar karena kegembiraan. Dia hampir menangis. Menganugerahkan gelar ksatria kerajaan. Aku pasti salah dengar. Pemimpin benar-benar ingin berteriak dengan keras.
Cheng Yu telah menjadi ksatria kerajaan. Para tetua suku yang berada di belakangnya tampaknya berubah 40 tahun lebih muda dari kegembiraan. Sepertinya mereka telah kembali ke malam saat mereka menyelesaikan pernikahan mereka di hari pernikahan mereka. Ksatria kerajaan adalah seorang ningrat. Meskipun mereka berasal dari padang gurun yang luas, mereka tahu apa artinya menjadi seorang bangsawan. Dan Duta Besar Jin Longwei telah mengatakan bahwa Lian Chengyu tidak hanya dianugerahi gelar ksatria kerajaan, dia bahkan akan menjadi tuan manusia. Hanya jajaran bangsawan adipati atau pangeran yang bisa dianggap sebagai tuan manusia. Surga pasti punya mata. Orang-orang sangat bersemangat. Mereka semua tahu bahwa Lian Chengyu sebagai ksatria kerajaan, dia akan diberi beberapa wilayah. Dengan demikian, mereka bisa memasuki kota untuk menjalani kehidupan yang baik. Awalnya, dikatakan bahwa mendapatkan ksatria kerajaan itu sulit. Mereka harus terus menjalani kehidupan yang sulit di padang gurun yang luas. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lian Chengyu segera melompat ke pangkat ksatria kerajaan. Master muda Lian terlalu hebat, itu sudah pasti. Apa kau tidak tahu orang macam apa master muda kita itu? Ketika master muda lahir, seluruh langit menyala merah, fenomena luar biasa. Master muda Lian adalah bintang yang turun, ditakdirkan untuk menjadi kaya di masa depan. Seorang wanita Lian berkata sambil menamparkan bibirnya. Dia dan Lian Chengyu memiliki sedikit kedekatan, jadi dia secara alami bahagia. Bukan hanya kekayaan, apakah kamu tidak mendengar Master Duta Besar? Master muda Lian akan menjadi bangsawan tinggi. Master muda Lian menjadi seorang Purple Blood pada usia 17 tahun, seseorang tidak dapat membayangkan alam apa yang akan dia raih di masa depan. Keluarga Lian akan menjadi sangat kaya. Tadi malam aku bermimpi bahwa lantai mereka dipenuhi dengan beras emas. Pagi ini ketika aku bangun, aku melihat sarang burung gagak. Mereka terbang ke pintu halaman Lian dan terus berkicau. Menurutku, itu pasti acara perayaan. Ini adalah acara besar yang menghormati leluhur. Kita juga mendapat manfaat dari pergaulan. Sekali lagi, beberapa wanita mulai mengobrol. Lian Chengyu menjadi seorang ksatria kerajaan membuat banyak gadis berharap. Jika mereka bisa dijadikan pelayan di wilayah ksatria kerajaan, itu jauh lebih baik daripada kelaparan di padang gurun yang luas. Sun Jingrui yang sedang duduk di atas binatang bertanduk dekat itu menjadi tercengang saat mendengar obrolan orang-orang. Dia tidak pernah mengharapkan reaksi seperti itu dari pemimpin dan orang-orang klan suku Lian. Dia membelai dagunya dan melirik ke belakang pada Yiyun. Sun Jingrui awalnya berpikir bahwa dengan Yiyun dalam jubah ikan terbang dan dengan pedang Yanchi menunggangi binatang bertanduk dekat, bukankah jelas siapa yang telah menjadi ksatria kerajaan? Sekarang, Sun Jingrui akhirnya mengerti. Semua orang ini tidak mengenali Yiyun. Sun Jingrui tiba-tiba ingin tertawa. Anak ini, Yiyun, benar-benar kurang berdiri di klan suku Lian. Kedudukanmu sungguh menyedihkan, membaca ekspresi Sun Jingrui. Yiyun bisa membaca pikiran Sun Jingrui dan menatapnya tanpa daya. Orang-orang dan pemimpin dari klan suku Lian tidak bisa disalahkan. Ada 10 orang dari klan suku Lian yang mengikuti kontes dalam pemilihan kerajaan. Tapi di hati mereka, hanya ada Lian Chengyu. Yang lainnya ada di sana untuk mengisi nomor itu. Mereka tidak pernah terhibur dengan pemikiran bahwa setiap anggota dari kamp prajurit persiapan atau Yiyun bisa saja lulus seleksi kerajaan. Jadi ketika Sun Jingrui menyebutkan penganugerahan seorang ksatria kerajaan, mereka semua memikirkan Lian Chengyu, karena hanya ada Lian Chengyu. Di hati orang-orang, Lian Chengyu juga seorang Purple Blood. Bagaimana orang lain bisa bersaing dengannya? Selain itu, mereka tidak tahu bahwa jubah ikan terbang dan sabuk unicorn yang dikenakan Yiyun adalah simbol dari ksatria kerajaan. Dengan pengetahuan mereka, mereka hanya mengira Yiyun adalah kultivator Jin Longwei seperti Sun Jingrui. Dengan pemikiran yang terbentuk sebelumnya, secara alami menyebabkan kesalahpahaman ini. Master Duta Besar, Lian Chengyu adalah cucu dari pihak ayah, apakah dia kembali bersamamu? Pada saat ini, wajah pemimpin memerah karena kegembiraan, seolah-olah dia telah meminum sebotol anggur. Sun Jingrui memandang orang tua itu dengan aneh dan mengangguk, dia kembali. Lalu di mana dia? Pemimpin merasa aneh. Sejak Lian Chengyu kembali, di mana dia? Jadi, kamu ingin melihatnya? Sun Jingrui dengan penuh simpati memandang orang tua itu. Tentu saja, pemimpin merasakan sesuatu yang salah. Tetapi segera, dia dengan cepat memikirkan alasan untuk menjelaskan situasinya. Dia berkata, Master Duta Besar, apakah Chengyu masih melakukan pelatihan terisolasi? Itu pasti, sebagai ksatria kerajaan, mendapatkan gaji kerajaan, sumber daya, dia harus bekerja keras untuk kerajaan. Jika dia tidak berkultivasi dengan baik, maka dia akan gagal memenuhi harapan para bangsawan, menodai nama ksatria kerajaan. Kultivasi adalah yang terpenting, aku tidak terburu-buru. Aku akan menunggu Chengyu menyelesaikan kultivasinya.
Dengan Lian Chengyu bekerja keras, orang-orang di sekitarnya takjub. Tidak heran Master Muda Lian memiliki prestasi yang luar biasa, dia diberkahi dengan bakat dan pekerja keras. Bahkan saat bepergian, dia masih mengisolasi dirinya untuk pelatihan. Dia terlalu kuat. Sun Jingrui menggelengkan kepalanya, dia tidak berkultivasi. Ku bilang, orang-orang yang bersembunyi di keranjang, apa kau tidak akan menggendongnya? Apa yang sedang kamu lakukan? Sun Jingrui berteriak kepada orang-orang yang bersembunyi di keranjang. Seorang wanita jelek tidak bisa menghindari orang tua suaminya. Anggota kamp prajurit persiapan klan suku Lian tidak punya pilihan selain menjulurkan kepala. Mereka juga melakukan Lian Chengyu yang telah tersentak-sentak sepanjang perjalanan sampai berbusa. Orang-orang dari klan suku Lian ingin tahu mengapa anggota kamp prajurit persiapan melakukan orang yang setengah mati. Tergantung di keranjang, mata orang itu tumpul dan mulutnya berbusa. Tubuhnya lemas, dan dia tampak seperti anjing mati nongkrong di pasar untuk dijual. Dan penampilannya, kenapa terlihat seperti Lian Chengyu? Semua orang dari klan suku Lian tercengang. Banyak tetua suku benar-benar tercengang. Ada keheningan total. Setelah beberapa saat hening, suara gemetar dan tidak pasti terdengar. Dia adalah Master Muda Lian? Mustahil. Bagaimana Master Muda Lian bisa menjadi seperti ini? Seseorang berkata dengan tidak percaya. Bahkan pemimpin sebagai kakek Lian Chengyu tidak bisa mengenali Lian Chengyu dalam keadaannya saat ini. Chengyu, pemimpin panik. Dia tahu bahwa itu bukan luka biasa. Bahkan pikiran Lian Chengyu tidak normal. Chengyu, apa yang terjadi padamu? Suara pemimpin mulai bergetar. Chengyu, kupikir kamu diberi gelar ksatria kerajaan? Katakan sesuatu, pemimpin. Lian Chengyu tidak dianugerahi gelar ksatria kerajaan. Seorang pria dari kamp prajurit persiapan yang membawa Lian Chengyu berkata dengan enggan, Lian Chengyu dilumpuhkan oleh seseorang. Garis meridiannya telah putus, semua seni bela dirinya telah dihancurkan. Dia sudah kehilangan kelayakan untuk menjadi Jin Longwei. Apa? Kepala pemimpin berdengung. Dia hampir pingsan. Liu Tai, omong kosong apa yang kamu katakan? Master Duta Besar baru saja mengatakan bahwa Chengyu dianugerahi gelar ksatria kerajaan. Ditanya oleh pemimpin, Liu Tai tidak lagi sopan. Dia melempar Lian Chengyu ke bawah dan berkata, Lian Chengyu telah lumpuh. Pemimpin, terimalah kenyataan. Adapun ksatria kerajaan, dia tepat di depanmu. Kamu tidak bisa mengenalinya, kata Liu Tai saat matanya menunjuk ke Yiyun. Baru kemudian perhatian orang-orang beralih ke Yiyun. Sekilas, dia terlihat familiar. Melihat lebih dekat, mereka benar-benar tercengang. Ada keheningan total sekali lagi. Setelah beberapa saat, seseorang berkata dengan ragu, Yiyun. Itu Yiyun, ksatria kerajaan yang disebutkan oleh duta besar adalah Yiyun? Bagaimana mungkin? Orang-orang merasa ngeri. Wanita Lian yang mengatakan Lian Chengyu adalah bintang dari surga telah menerima kejutan besar. Dengan menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan tidak jelas, tidak mungkin. Mustahil. Dia hanya penduduk desa yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa dianugerahi gelar ksatria kerajaan? Mustahil. Ketika kata-kata itu diucapkan, Sun Jingrui mengerutkan kening. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Liu Tai telah melompat keluar dari keranjang pada binatang bertanduk dekat itu. Sialan, siapa yang kamu katakan adalah penduduk desa yang tidak berguna? Liu Tai mendarat di tanah dan dalam 3 langkah menghadap wanita Lian dan menamparnya. Pah! Dengan sekejap, wanita itu berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Kamu berani menghina Master Muda Yi? Kamu pasti lelah hidup, kata Liu Tai. Mengambil langkah maju, dia menginjak wajah gemuk wanita itu. Serangkaian teriakan lainnya terdengar. Wajah wanita ini telah hancur sampai diwarnai merah. Semua orang kaget. Liu Tai merasa puas saat dia bertepuk tangan dan melihat ke arah Yiyun. Segera, dia membungkuk dengan tatapan menjilat, Master Muda Yi, tolong turun. Liu Tai hampir terbaring di tanah, seolah-olah dia adalah batu loncatan untuk Yiyun. Liu Tai telah mengerti bahwa bahkan jika Yiyun tidak ingin dia sebagai antek, dia tidak boleh berkecil hati. Dia harus menunjukkan tekadnya untuk menjadi antek. Dia ingin memutuskan hubungan dengan kelas penguasa klan suku Lian, melakukan apapun yang ingin dilakukan Yiyun, membiarkan Yiyun merasa menyenangkan. Mungkin suatu hari dia bisa menjadi antek Yiyun. Yiyun tidak bisa berkata apa-apa atas tindakan Liu Tai. Ini adalah modus operandi kamp prajurit persiapan klan suku Lian. Mereka semua tidak berguna, tapi mereka pandai menjilat. Mereka alami pada saat itu. Master menentukan jenis budaknya. Yiyun melompat dari binatang bertanduk dekat itu dengan lompatan. Tubuhnya ringan dan mendarat tanpa mengganggu debu. Hanya pedang Yanci yang mengeluarkan suara logam ringan. Suara ini membuat seluruh suku, termasuk pemimpin menjadi tegang. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Melihat Yiyun dari dekat, auranya menekan.
Dia seperti pedang yang telah terhunus dan tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Jiwa heroik, aura luhur serta perawakan dan kekuatannya memberikan tekanan yang menindas. Itu membuat dahi sesepuh suku berkeringat. Sekarang, mereka mendapat konfirmasi bahwa Yi Yun telah dianugerahi gelar Ksatria Kerajaan. Dia sekarang seorang ningrat, dan ada celah langit dan bumi di antara mereka. A True Martial World, Bab 129. Judul, Kepulangan Yang Mulia. Yi Yun memegang pedang yancinya dan berjalan maju beberapa langkah dan dia berdiri di depan pemimpin. Menghadapi Yi Yun, tubuh pemimpin gemetar. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi Jin Longwei untuk menganugerahkan gelar Ksatria Kerajaan, jadi karena Yi Yun dianugerahi gelar tersebut, itu adalah bukti bahwa kekuatan Yi Yun sangat menakutkan, jauh melampaui imajinasinya. Adapun binatang bertanduk dekat yang dimiliki Gunung Yi Yun, harga binatang bertanduk dekat yang terlatih dengan baik akan menjadi sesuatu yang pemimpin tidak berani pikirkan. Orang-orang di padang gurun yang luas memuja dan ditakuti para ahli. Jika bukan karena perbedaan perawakan di masa lalu, pemimpin akan berlutut di depan Yi Yun. Tapi sekarang, dia hampir tidak menjaga martabatnya di depan Yi Yun. Lian Chengyu, dilumpuhkan olehku. Yi Yun mengatakannya dengan sederhana. Otak pemimpin berdengung. Dia tanpa sadar ingin bergegas ke Yi Yun dan bertarung dengan hidupnya. Namun, dia menyadari sesuatu sebelum melakukan gerakan impulsifnya, maka dia berhenti. Tubuh pemimpin gemetar. Di belakangnya, tetua suku memandang Yi Yun dengan tidak percaya dan jijik. Adapun rakyat jelata, mereka semua tercengang. Lian Chengyu dilumpuhkan oleh Yi Yun. Bukankah Lian Chengyu menerobos ke alam Purple Blood? Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Yi Yun? Yi Yun hanya berkultivasi selama beberapa hari, bagaimana mungkin? Kamu sangat tidak berperasaan. Untuk berpikir klan suku Lian kita membesarkanmu, namun kamu melakukan sesuatu yang sangat kejam. Seorang tetua suku dengan marah menuduh Yi Yun. Seolah-olah Yi Yun adalah seseorang yang kejam dan tidak bermoral. Yi Yun mencibir, kamu membesarkanku? Salah, kamilah yang membesarkanmu. Semua tetua suku kamu adalah parasit dari klan suku Lian. Parasit sepertimu yang memperlakukan orang yang memberi makan dan mendandani kamu sebagai budak. Dunia ini adalah perjuangan hidup atau mati. Lian Chengyu mencoba membunuhku beberapa kali. Mengapa kamu tidak bertanya kepadanya mengapa dia begitu tidak berperasaan? Jadi tidak apa-apa baginya untuk membunuhku, tetapi ketika aku membunuhnya, aku salah. Sungguh lelucon, kata-kata Yi Yun membungkam tetua suku. Itu benar, jika Yi Yun adalah anak yang lemah dan miskin, Lian Chengyu akan mencabik-cabik Yi Yun sejak lama. Tiba-tiba, seorang tetua suku melompat dengan gelisah, kamu pasti telah memasang jebakan untuk Chengyu. Kamu tidak bisa menjadi tandingan Chengyu. Tidak mungkin, kamu pasti menggunakan beberapa cara curang, Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Liu Tai sudah bergegas ke depan dan menendang orang tua itu ke bawah. Banyak tetua klan suku Lian tidak tahu seni bela diri, jadi mereka bukan tandingan Liu Tai. Orang tua itu jatuh dan hampir mematahkan semua tulangnya. Dia berbaring di tanah sambil mengerang. Sialan, aku akan membuat mata anjingmu menjadi buta. Berani-beraninya kau mengatakan Master Muda Yi menggunakan cara curang melawan Lian Chengyu? Lian Chengyu tidak sebanding dengan Master Muda Yi. Apakah kamu tahu betapa bodohnya kamu? Kamu benar-benar berpikir Master Muda Yi tidak kuat? Master Muda Yi berdiri di arena untuk melawan Lian Chengyu. Lian Chengyu seperti ayam atau anjing, dia dipukuli habis-habisan. Itu bukan pertempuran, tapi Tuan Muda Yi mengalahkan Lian Chengyu. Tidak hanya Lian Chengyu, bahkan jenius tertinggi dari klan suku Tao, Tuan Muda ketiga mereka menggunakan kekuatan terlarang dari artefak leluhur klan mereka, dan dia masih dipukuli dengan sangat parah. Apakah kamu tahu apa artefak leluhur klan suku Tao? Aku yakin kamu tidak tahu. Kekuatan semacam itu jauh di luar imajinasimu. Liu Tai mencibir saat dia melihat tetua klan suku Lian dengan penghinaan dan keangkuhan. Ekspresinya mengatakan bahwa mereka sekelompok idiot, berteriak tanpa mengetahui apapun. Kamu berani mengatakan Master Muda Yi berkomplot melawan Lian Chengyu, aku bahkan tidak bisa tertawa. Bangun, dasar bodoh. Bayi berharga keluargamu, Lian Chengyu, baru mencapai peringkat 5 kelas kuning dalam penilaiannya. Tahukah kamu apa itu kelas 5 peringkat kuning? Ada begitu banyak di alam liar yang luas, tidak ada yang langka sama sekali. Tapi Master Muda Yi telah dinilai sebagai peringkat mistik kelas 5, itu seluruh peringkat lebih tinggi. Apa kamu tahu apa itu peringkat 5 mistik? Penilaian ini dibuat oleh eselon atas Jin Longwei, dan itu benar-benar berwibawa. Apa peringkat mistik kelas 5? Itu berarti mereka akan menjadi tuan manusia, ditakdirkan untuk menjadi bangsawan tinggi. Saat mendemonstrasikan, Master Muda Yi berhasil memecahkan cangkir teh sejauh 300 kaki. Dia bahkan menyebabkan Purple Air Comes from the East. Tahukah kamu apa itu Purple Air Comes from the East?
Hehe, aku yakin tidak. Kabut ungu itu memenuhi langit sejauh ratusan mil. Itu sangat indah. Ketika Master Muda Yi menunjukkan keahliannya, dia diakui oleh langit dan bumi untuk menghasilkan fenomena seperti itu. Kamu sekelompok orang bodoh, orang udik yang tidak tahu apa-apa. Apa yang kamu teriakkan? Kata-kata Liu Tai diucapkan dengan kekuatan besar. Suaranya menyebar ke seluruh penonton, seolah-olah dialah yang telah membujuk Purple Air Comes from the East. Faktanya, itu adalah hadiah bagi Liu Tai untuk memamerkan pengetahuannya di depan orang-orang yang tidak berpengetahuan ini. Liu Tai telah memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk melindungi kehormatan Yi Yun. Dengan melayani Yi Yun di sampingnya, dengan cara ini ketika Yi Yun menjadi bahagia, Yi Yun bahkan dapat membawanya keluar dari alam liar yang luas. Yi Yun yang berada di belakang Liu Tai tidak bisa berkata-kata. Cangkir teh yang dia hancurkan hanya berjarak 30 kaki, dan Purple Air Comes from the East-nya hanya berjarak beberapa mil saja. Tapi Liu Tai telah membesar-besarkannya lebih dari 10 kali. Tetapi orang-orang di alam liar yang luas tidak memiliki konsep untuk angka-angka ini. Mereka semua tercengang oleh kata-kata Liu Tai. Fenomena ini tidak perlu dijelaskan oleh Liu Tai. Mereka menganggapnya terlalu hebat dan menakutkan. Mungkinkah fenomena ini muncul dari tubuh orang normal? Ditambah dengan fakta bahwa Yi Yun telah dijadikan ksatria kerajaan, tidak ada yang mencurigai kekuatan Yi Yun. Dia adalah naga di antara orang-orang. Dia telah lulus ujian kompetitif dan mencapai hal-hal hebat. Mereka adalah kentang goreng kecil yang bahkan tidak bisa melihat Yi Yun lagi. Para tetua suku yang membenci Yi Yun tidak berani berbicara karena mereka tidak lagi memenuhi syarat. Orang-orang diam. Setelah suasana diam beberapa saat, Yi Yun berjalan ke kerumunan dan mengamati para penonton. Master Muda Lian telah mencoba membunuhku beberapa kali. Dia memperbudak penduduk dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Dia diliputi rasa bersalah, jadi tidak peduli bagaimana keadaannya, dia pantas mendapatkannya. Lian Chengyu mengambil makananmu untuk ditukar dengan sumber daya seni bela diri. Dia bertaruh atas kekayaannya dan memberi kamu janji untuk membawa kamu ke kota. Itu bohong. Dengan kemampuan Lian Chengyu, dia membutuhkan beberapa tahun untuk menjadi ksatria kerajaan. Pada saat itu, kalian semua akan mati kelaparan. Lian Chengyu merekrut laki-laki berbadan sehat untuk memperbaiki tulang-tulang yang beracun. Dia menyebabkan kematian orang-orang yang berbadan sehat. Dia juga memberi mereka pil yang membebani vitalitas seseorang, membuat mereka mati lebih cepat. Setelah itu, dia menyalahkanku. Dia berbohong dan berkata bahwa aku kerasukan dan telah menyebarkan wabah penyakit. Dia menghasut orang-orang untuk mengepung kakakku dan membakar rumahku. Yi Yun mengatakannya dengan acuh tak acuh. Orang-orang kemudian ingat dari setengah bulan yang lalu, Yi Yun mengatakan hal yang sama selama pertandingan pemilihan klan suku Lian. Saat itu, tidak banyak yang mempercayai Yi Yun. Hari ini, Yi Yun telah mengulangi dirinya sendiri dan hampir tidak mengubah apapun. Tapi kali ini, hasilnya sangat berbeda. Tidak ada yang meragukan Yi Yun. Inilah yang bisa dihasilkan dari kekuatan. Perkataan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa yakinnya dia ketika dia mengucapkannya, juga tidak ditentukan dengan mengucapkannya dengan sumpah, tetapi oleh status, posisi dan kekuatannya. Apapun yang Raja Sejati katakan, itu adalah aturan dan hukumnya. Siapa yang tidak percaya? Siapa yang berani meragukannya? Dan Yi Yun telah mencapai posisi itu. Apakah dia perlu berbohong kepada sekelompok semut? Jadi tidak ada yang meragukan kata-kata Yi Yun. Mereka semua tahu bahwa mereka sebelumnya ditipu oleh Lian Chengyu. Lian Chengyu memperlakukan mereka sebagai orang bodoh, menggunakannya sebagai batu loncatan. Semakin tinggi Lian Chengyu pergi, semakin rendah orang-orang yang diinjak-injak. Mungkin, mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Lian Chengyu bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari kebangkitan meteorik Lian Chengyu, tetapi bagi yang lemah, mereka ditakdirkan untuk ditinggalkan. Menyadari hal ini, orang-orang menjadi marah dan bingung. Kata-kata Yi Yun seperti tamparan keras. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk pulih dari serangan itu. Saat ini, Yi Yun tidak lagi ingin berurusan dengan orang-orang ini. Dia memikirkan sesuatu dan mengamati kerumunan. Segera, dia menemukan siapa yang dia cari. Di tengah kerumunan di sudut, seorang wanita yang tampak jujur dan sederhana memegangi seorang gadis manis berusia 12 tahun. Mereka adalah Bibi Wang dan Zhou Xiaoke. Wajah Zhou Xiaoke memerah. Dia ingin maju untuk menyambut Yi Yun, tapi dia takut. Karena Yi Yun saat ini benar-benar berbeda dari kesan Zhou Xiaoke terhadap Yi Yun. Dia bukan lagi saudara Yi Yun yang ramah dalam pakaian linen. Sekarang, dia tampak tinggi dan perkasa. Dibandingkan dengan Yi Yun, Zhou Xiaoke merasa malu dengan pakaian lusuhnya. Tapi saat ini, Yi Yun memanggil Zhou Xiaoke. Xiaoke, kemarilah. Melihat Yi Yun tiba-tiba melambai padanya, Zhou Xiaoke seperti kelinci yang ketakutan.